Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang materi pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Anggota kelompok kami yaitu Santun Nur Istiqomah absen 33, Untung Rianta Awaludin absen 34, Wiratama absen 35, Zaki Adi Prasetya absen 36. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil yang terpilih. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, yang merujuk pada gerakan mahasiswa. Proses munculnya era reformasi. Proses terjadinya reformasi diawali dengan adanya krisis moneter pada tahun 1990, ditambah dengan adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dari kaum berkuasa yang menyebabkan kemiskinan yang semakin menyebar di seluruh wilayah. Harga kurs dolar yang sebelumnya tidak pernah di atas 5.000 menjadi 15.000 untuk pertama kalinya. Sekitar bulan Mei tahun 1998, terjadilah kerusuhan yang disebabkan oleh aksi demokrasi pada mahasiswa Trisakti yang awalnya tenang menjadi rusuh saat adanya kesalahpahaman yang menyebabkan adanya tragedi penembakan. Kerusuhan berlangsung hingga terjadi pembajakan, pembakaran, dan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin kehilangan kendali. Presiden Soeharto yang saat itu tidak sedang ada di Indonesia segera pulang dan beberapa hari setelahnya ia lengser dari kursi kepresidenan dan pemerintahan sementara diberikan kepada B.J. Habibie sebagai wakil presidennya. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat dan dalam menyuarakan pendapatnya. Memilih dalam pemilihan umum, termasuk memilih presiden secara langsung. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ciri-ciri umum pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, selalu diikuti oleh semangat kekeluargaan. Kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Perubahan yang terjadi pada masa reformasi dengan masa Orde Baru. Pelaksanaan pemilu. Pada era Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu pertama setelah absen penyelenggaraan selama 16 tahun. Pemilu pertama setelah Orde Baru ini diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Asas-asas pemilu era Orde Baru, langsung, umum, bebas, rahasia. Pada masa Orde Baru, tidak ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung. Pada era reformasi, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Asas-asas pemilu era reformasi jujur dan adil. Pada masa reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dipilih secara langsung. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Pada Orde Baru, pers bisa dikatakan tidak ada fungsinya untuk warga negara. Pers sangat terlihat hanya sebagai boneka penguasa. Tidak ada kebebasan berpendapat yang dijanjikan pemerintah pada awal-awal kekuasaan Orde Baru.
Keberadaan pers diawasi secara ketat oleh pemerintah di bawah naungan Departemen Penerangan. Pada Orde Reformasi, arus kebebasan dibuka lebar-lebar secara spontan. Gelombang kebebasan pers tercipta secara besar-besaran bukan perlahan dengan proses yang seharusnya. Pers masa reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi, yang mana demokrasi berarti kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Sejak saat itu, tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang memberatkan pers. Akibatnya, permintaan untuk izin penerbitan meningkat. Pelaksanaan otonomi daerah. Pada era baru, secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam Orde Baru dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Pada era reformasi, otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkat kesejahteraan